Salam sejahtera, saudara-saudaraku yang kami kasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semoga semua sehat dan tidak kurang satu apapun. Allahku di surga selalu memperlengkapi dan akan mencukupkan segala kebutuhan kita bersama-sama. Baik, kita akan berserah diri pada Tuhan. Mari kita saat tidur sejenak. Saat tidur kita mulai. Teruslah bersyukur kepada Tuhan. Jangan engkau lupakan Dia yang selalu menjagai, membimbing, memelihara hidupmu. Dan saatnya sekarang bersekutu dengannya. Namun kita akan dihantar sebuah persembahan pujian yang mengingatkan kita selalu dekat pada salib Kristus dalam lagu Didolok Adui. Didolok adu silang ni Tuhaki samudar sap ijun doi Yesus mate disi asa malum debai sude silang di Kristus sido saat kita Tuhan udah sogot ungamate Tuhan Yesus di hau pinor silang hola kumoko jangan penuh kita jolma di tanah on tungaha mana tama baheno butu ibana tu Yesus nama kokop ngolu unang marisuang main hama materi Yesus di hau pinor silang lunga durus mudarna asa tulus parsuron di dang dari benua gijang sonangali bilik madalan dadu mengkani dileai jolmai silang ni Tuhan habe halu waon doi nang godang dosaki Allah sesado
Damai sejahtera yang dari Allah Bapa yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan jiwamu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara-saudaraku yang kami kasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bagaimana kabarnya hari ini? Sehat? Saya yakinkan dalam nama kuasa Yesus, Bapa di surga dan Roh Kudus, saudaraku pasti sehat, sahabatku sehat, para orang tuaku, handai tolanku, dimanapun berada saat ini. Saya percayakan pada Tuhan, kita semua sehat dan diperlengkapi Tuhan apa yang menjadi kebutuhan kita hari ini. Saudara, sahabat, sebelum saya lanjutkan renungan ini, izinkan saya menyampaikan untayan ucapan saya ini yang sesungguhnya dengan penuh sukacita dan haru kepada saudara-saudaraku, sahabatku yang berulang tahun hari ini. Saya ucapkan selamat ulang tahun, happy birthday, panjang umur, sehat selalu, Tuhan Yesus memberkati. Kepada saudara-saudara, sahabat-sahabatku yang hari ini juga merayakan hari pernikahan, kami ucapkan selamat berbahagia, sukses, dan damai senantiasa bersama keluarga, suami istri, anak-anak, hingga cucu. Bagi selalu dengan ulang tahun pernikahannya. Sementara bagi saudara-saudaraku yang sedang menghadapi pergumulan hidup, bahkan sakit penyakit, saya berdoa semoga cepat sembuh dan disembuhkan kuasa Tuhan. Jangan khawatir, segala sesuatu, penyakit apapun dalam tubuh kita akan bisa disembuhkan, diangkat kuasa Tuhan Yesus dan kita akan sembuh. Baik saudaraku, Tuhan mendengarkan permohonan kita. Hari ini kita dihantar dalam sebuah renungan, tepatnya Senin tanggal 26 Juni 2023. Dalam kitab Yeremia pasal 1 ayat 5, demikian dituliskan di sana. Sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Tagan sohu jadi hodopeho dibortian nunga utada hian ho. Jala taga soruar dopeho sian apuan minatorasmo nunga huparbadia hiako hupapakit to gawe panurirang tuaka bangso. Demikian firman Tuhan untuk kita renungkan bersama-sama. Sahabatku yang kami kasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pernahkah saudara mendengar cerita seorang bayi yang baru lahir terpilih seorang raja? Dia lahir dan diberikan sebuah jabatan, sebuah nama yang luar biasa. Dia dikatakan, mulai sederion, raja di mana? Dia raja, padahal dia masih kecil dan tidak tahu apa-apa. Kita akan berkata, itu tak mungkin. Bagaimana dia memerintah? Bagaimana dia memimpin? Tapi, saudara harus ingat, apabila ini karya Tuhan, dan Tuhan yang merancangnya, semua bisa terjadi. Dan kita selalu berprasangka bahwa apa yang ada di pikiran kita tidak akan pernah menyelesaikan persoalan dengan hal-hal yang demikian secara duniawi. Iya benar. Bagaimana kita memecahkan seperti itu? Tapi untuk mengatasi semua hal-hal yang demikian yang jauh di luar nalar, jauh di luar pikiran kita, jauh di luar pengetahuan intelektual kita, serahkanlah pada Tuhan dan yakinkan
Tuhan pasti bisa mengatasi kesulitan apapun di dunia ini, apalagi kesulitan kita sendiri. Naso masuknya kalni joroma, lumobi di rohatta, ala yang gede bata, boido masa si semoni. Suhardo si patah di rohatta, ala yang gede bata rak suhari. Itu hal biasa. Saudara, pernah mendengar nama Yeremia? Saya pastikan semua pernah mendengar itu. Siapakah dia? Dia adalah panurirang nabi yang terangkat di tengah-tengah Israel. Ketahuilah, sesuatu yang istimewa, bahwa Yeremia sebelum dia menjadi pemimpin, sebelum dia seorang nabi, dia sudah dipilih Tuhan sebelum lahir atau masih berada di kandungan ibunya. Coba bayangkan, dia terpilih jadi seorang pemimpin padahal belum lahir. Susah diterima kan? Tapi Tuhan yang berkarya di sini. Tuhan yang menetapkan. Dan pada saat Yeremia mengatakan, maaf Tuhan, saya tidak bisa bicara apa-apa. Saya bodoh. Saya tidak punya pengetahuan apa-apa. Saya masih muda. Belajar dopeau. Tapi Tuhan berkata, Ahudo memilih to majuho berperbediaho. Aku yang memilih, aku yang menetapkan, dan aku akan menguduskanmu. Dan Allah pun menjulurkan tangannya ke mulutnya, dipatol-tol matanganna gabe maloma jala berani masih Yeremia lumoi lahu mangluh bangsoi. Saudaraku, kali ini kita ditebarkan sebuah renungan bagaimana Tuhan memilih seseorang menjadi pemimpin bangsa yang besar, memilih seseorang yang tidak punya pengetahuan, bukan seorang pejabat, bukan seorang insinyur, bukan seorang yang kaya, bukan seorang yang memiliki intelektual tinggi, namun dia dari rakyat jelata. Kita akan berkata bagaimana seorang miskin, seorang yang tidak pintar menjadi pemimpin, tapi Tuhan yang melakukannya, dan Yeremia pun dimampukan membawa bangsa itu. Yeremia terus bekerja, terus bernubuat supaya bangsa itu meninggalkan hal-hal yang jahat. Bangsa itu harus bertobat, kembali pada jalan Tuhan, dan jangan diteruskan lagi dosa dan kejahatan. Karena Tuhan marah, Tuhan benci kepada orang-orang yang berbalik darinya, apalagi memberontak. Tugas berat tersebut dijalankan Yeremia karena ia telah dikuduskan Tuhan, dan akhirnya ia mampu. Sekalipun banyak tantangan, banyak cobaan, banyak pergumulan yang dihadapi, bahkan ia sering diintai, diintip, dikejar-kejar, bahkan hampir dibunuh setiap saat. Tapi Yeremia tetap kuat dan kokoh. Ia terus bersandar pada Tuhan, memohon pertolongan Tuhan, dan ia pun bisa menjalankan tugas dengan baik dan diberkati Tuhan. Saudaraku, jika demikian, apakah saudara mau seperti dia? Maukah saudara untuk bekerja sungguh-sungguh demi nama Tuhan? Atau ketika ada pencobaan dan pergumulan, saudara akan lari dan mengatakan, dan dia ubi, dan dalam mati au. Maka saudara memiliki keberanian dan ketegasan seperti Yeremia. Itulah tugas kita bersama-sama. Jangan pernah takut menyuarakan kebenaran. Jangan pernah takut menegur orang yang salah. Dan jangan pernah takut untuk berhadapan dengan para orang-orang besar atau raja-raja. Jika itu benar atau sepanjang yang saudara lakukan masih benar, jangan takut, ada Tuhan bersama saudaraku. Sekarang bersiaplah untuk melangkah, berkarya, beraktivitas hari ini. Doaku bersamamu. Ingat, Tuhan selalu berkarya dan selalu ada di sampingmu. Oleh karena itu, bekerjalah dengan sungguh-sungguh. Kabarkanlah kebenaran Tuhan. Saksikanlah keselamatan dari Kristus.
dan kobarkanlah dengan kuasa Roh Kudus apa yang baik di mata Tuhan. Saudaraku, kita akan dituntun bagaimana kita memegang kuat tangan Tuhan dalam lagu nomor Tuko Serial. Nama Tuko Serial dalam nada siang suko indorong suko ditududo imaapo saya oku napa oton pardalaku napa togu lakaki sahabat Marsinondang doa tong di magasan rohako sada bintang na torang na mabahe ang sonang pagkirimon ni rohako imasian de mataku pati Terima kasih Tuhan, biarlah dengan firman-Mu tersebut kami dikuatkan dan kami dimampukan menjalani kehidupan kami dan menghadapi apapun di dunia ini dalam kuasa-Mu, dalam nama Yesus. Amin. Salam sehat, Tuhan memberkati.